Baik, satu session pertama ini kita mulai dari 3 penanya, silakan. Oke, monggo. Pertama Pak Ketua, kedua jenengan, ketiga perempuan, wanita. Dong, wanita jangan cuma jadi pendengar, jadi pembicara. Yang dari wanita ada? Oke, Mas. Kalau yang perempuan nggak ada, artinya dompetnya masih cukup ya. Karena masih ada suaminya, bro, masih ada pacarnya. Oke, silakan Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Prof. Rocky Gerung dan Pak Diki, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili honorer R2 R3 Tulungagung, mewakili honorer R2 R3 seluruh Indonesia, Bung Rocky. Terima kasih, Bung. Setelah mendengar apa yang Bung Rocky sampaikan, saya hanya ingin satu hal. Ternyata seperti yang Bung Rocky sampaikan itu betul sekali, tepat sekali bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non ASN ini seperti wanita, Bung. Seperti wanita itu indah dalam fiksi, menyakitkan dalam kenyataan. Seperti itu kebijakan yang saya rasakan. Mungkin itu adalah suara dari seluruh honorer di Indonesia. Enggak. Seperti itu. Kita mendapatkan satu kebijakan baru, kita ada harapan baru. Setelah pada kenyataannya 1-2 hari muncul lagi satu kebijakan baru. Itu saya minta tanggapan dari Bung Rocky. Bagaimana kita sebagai yang sudah mengabdi lama di bangsa ini dianggap sebagai manusia. Seperti terima kasih. Ya, itu juga yang saya perjuangkan setiap hari gitu. Tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang efektif, organisasinya harus betul-betul kokoh gitu. Isunya harus makin lama makin tajam. Coba mungkin Pak Prabowo Presiden lagi tunggu siapa yang harus disalahkan karena Indonesia berutang itu. Kan nggak mungkin Pak Presiden bilang yang salah itu adalah teman yang sebelah kiri saya. Oh, fotonya nggak ada, biasanya sebelah kiri itu. Kan itu yang ditunggu. Kalau itu terjadi, yang dituntut mahasiswa kan adili Jokowi, dituntut mahasiswa. Bukan turunkan Jokowi, udah turun. Jangan dong adili. Loh, itu permintaan yang paling masuk akal, artinya melalui prosedur hukum. Disebut makar, loh mengadili itu bukan makar, mengadili artinya buat senjata, buat tangkap orang itu. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir ini ditentukan oleh daya kita untuk menyebutkan siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Di otak saya itu cuma itu, yang mampu untuk membelah kembali kemacetan politik itu. Bayangkan, mak-mak itu, satu Indonesia itu menganggap bahwa biang keroknya adalah Mulyono dan Mulyani. Karena Mulyani adalah SPG-nya Mulyono. Kan begitu jalan pikirannya kan. Satu waktu ini pasti akan terjadi, orang akan tuntut di situ. Nah, yang kita hitung, apakah Pak Prabowo sebagai presiden mampu melihat itu sebagai tuntutan publik? Kalau itu dia mampu lihat, dia akan pulihkan semua konsep perhitungan ekonomi, dialihkan pada yang memerlukan, termasuk honorer. Kalau sekarang, daftar yang dibuat oleh Pak Prabowo masih memasukkan di situ, APBN akan membiayai IKN, APBN akan membiayai beberapa proyek strategis yang dibuat oleh Presiden. Kan mesti kita marah. Sementara difabel tadi saya bicara tuh, kawan-kawan honorer yang udah menghasilkan harapan bahwa akan ada bonus demografi itu lumpuh. Karena tadi seolah-olah Pak Prabowo kesirep sama Pak Jokowi. Nah, kita mau baca itu. Tentu kita akan baca lebih strategi. Apakah ini strategi Presiden untuk menunda sampai terjadi semacam kegerahan politik? Itu soal taktik dan strategi. Tapi yang berbahaya kalau taktiknya itu menggerogoti strateginya. Nah, itu yang menerangkan kenapa hari-hari ini itu semua orang lagi bagaimana, Danantara butuh 14.000 triliun,
dananya diambil dari mana? Dari BUMN, boleh aja tuh. Lalu BUMN merasa bahwa ya kalau cuma soal ngerjain proyek Danantara kenapa nggak kita aja? Tapi orang merasa bahwa BUMN tuh korup semua tuh. Lalu berpikir kalau begitu Danantara tidak akan korup karena BUMN akan ditinggalkan. Faktanya orang-orang BUMN dimasukin lagi ke Danantara. Kan itu soalnya kan. Jadi muter di situ masalahnya tuh. Nah ini keadaan semacam ini yang bikin kita menganggap bahwa perlu ada kekuatan yang makin fokus untuk mengingatkan pada Presiden bahwa kekacauan hari ini masih bisa diperbaiki seandainya ada kejujuran pada pihak-pihak pemerintahan yang baru bahwa kesalahan ini disebabkan oleh kebijakan sebelumnya tuh. Konsekuensinya apa ya? Panjang konsekuensinya. Pak Jokowi bisa dipanggil ke pengadilan, anaknya Pak Jokowi itu bisa nggak bergantung di situ lagi, jatuh di sebelah sini misalnya. Jadi kita mesti hitung semua itu. Hitungan yang paling buruk kalau terjadi krisis ekonomi, kita diras, ekonomi jatuh, pertumbuhan bisa -7 atau -13 kita pernah alami. Akhirnya kita mesti bangun lagi dari awal. Jadi kalau ada demonstrasi lagi atau tekanan publik, terutama guru-guru honorer, terutama ASN honorer, maka pemerintah akan merasa, oh rakyat Tulungagung ingin ada keadilan dulu, baru diatur ulang APBN-nya tuh, sehingga dimungkinkan kita terima akhirnya hak kita kan. Kan hak Anda tertunda karena ya udah artinya udah nangkap poinnya. Makasih. Ya, buat teman-teman untuk mengerti ya bahwa yang dimaksudkan Prof kita, kalau ternyata ada sikap artinya ada timbul trust kepada pemerintahan baru dari para investor untuk memperbaiki keadaan di Indonesia sehingga investor tertarik masuk sehingga ekonomi bisa bergulir. Persoalannya kalau dia tetap bergantung kepada persoalan presiden yang lama, siapa yang mau masuk gitu ya. Kenyataannya 10 tahun membangun IKN pun tidak ada investor yang mau masuk satupun. Nah, itu yang dimaksud dengan Jokowi. Apa hubungan menurunkan Jokowi itu dengan pemulihan ekonomi, pembayaran gaji honorer? Itu adalah untuk memulihkan kepercayaan dunia kepada pemerintahan kita yang baru. Itu poinnya ya Prof ya. Ya. Jadi mari kita katakan adili Jokowi. Enggak. Maaf ya para intel, saya main-main ya. Juga mesti diterangkan kalau ada intel di sini, mengadili artinya menuntut secara hukum. Ya hukum diproses. Kan mengadili kan mesti depan pengadilan. Iya, tidak anarkis. Bukan mengadili di jalan raya, mengadili bahwa ada laporan tentang money laundering dari anak-anak presiden. Ada laporan tentang potensi presiden itu menyodorkan kebijakan yang hanya disukai oleh oligarki itu. Kan itu artinya menghina proses hukum kan. Nah semua itu mesti ada dalam kecurigaan. Kan nggak mungkin kita merasa oke baik-baik itu malaikat semua tuh. Nah satu-satu mulai terbuka. Kejaksaan mulai ada masalah tuh, Pertamina masalah tuh, yang lain-lain asuransi, asar segala macam. Jadi makin lama orang melihat, lah kalau banyak masalah artinya presiden sebelumnya memang sangat bermasalah. Iya. Masalahnya, presiden sebelumnya tidak tahu bahwa itu masalah.